Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa di siang hari ini, di waktunya untuk beristirahat ya. Allah masih mudahkan kita untuk belajar di siang hari ini untuk mempelajari apa-apa yang sering kali terjadi ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita pahami ya, bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah termasuk eh, sesuatu yang wajib ketika kita melaksanakan sholat. Jadi ketika ada hal-hal yang itu menjadi sebab terjadinya kesalahan, ketika itu kesalahannya sudah merubah makna, maka bisa berpengaruh terhadap sholat yang kita lakukan. Maka dari itu ya pentingnya kita memahami, memperhatikan apa-apa yang sering dilakukan oleh orang banyak sehingga kita bisa menjadi lebih perhatian lagi ketika sedang membaca surat Al-Fatihah, baik ketika tilawah ataupun ketika sedang melakukan rutinitas sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, nanti tidak akan bisa kita selesaikan di satu kali pertemuan. Ya, kemungkinan nanti bisa sampai 7 kali ya. Ya semoga kurang dari itu atau mungkin bisa lebih ya, wallahu alam nanti ya, tergantung dari peserta dan juga tergantung dari materi yang disampaikan. Barangkali ada yang pertanyaan sebagainya nanti bisa menjadi penentu juga apakah segera selesai atau tidak. Tapi tidak masalah, yang penting kita belajar ya di sini. Semoga nanti apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan semoga bisa dipraktekkan. Jadi harapannya apa yang kita pelajari itu dipraktekkan, tidak hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ilmu yang kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita langsungkan saja. Ini sebelum sampai kita di, jadi 100 kesalahan itu di luar isti'adah ya. Nah, ini sebelum kita memasuki ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini kita membahas dulu kesalahan yang sering terjadi pada lafaz isti'adah atau ta'awudz. Nah, jadi ini di luar dari 100 kesalahan saat membaca Al-Fatihah. Nah, berarti lebih dari 100. Iya, gitu kan. Nggak apa-apa nanti. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Ya, nanti kalau misal ada yang ingin bertanya, langsung saja angkat tangannya, terus kemudian setelah dipersilahkan bisa langsung bertanya, atau mungkin kalau tidak bertanya juga boleh, barangkali ingin menambahkan sesuatu yang mungkin belum terbahas. Baik, kita awali dulu sebelum membaca Al-Fatihah, tentu kita ketika bertadarus atau tilawah
itu kita sering membaca lafat ini ya, lafat isti'adah atau lafat ta'awudz. Bunyinya seperti yang sudah ini di layarnya tampak ya, kelihatan layarnya, Nampak Pak Ustadz. nampak Nampak ya, Pak Ustadz. alhamdulillah. Kalau kurang besar bisa di zoom sendiri, menyesuaikan. Nah, kalau sudah besar ya 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 nggak masalah begitu. Jadi yang pertama di lafadz isti'adah. Nah, isti'adah ini ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada sebagian yang menganggap ini bukan lafadz dari Al-Qur'an. Sebagian lagi menganggap ini juga termasuk lafadz dari Al-Qur'an. Maka ketika ulama yang menganggap bahwasanya berpendapat ya mengeluarkan ijtihad bahwasanya ini bukan lafadz Al-Qur'an, maka yang diperbaiki ketika membaca isti'adah adalah fokus pada makhorijul hurufnya. Ya, begitu. Tetapi untuk yang panjang lebih dari dua, gunahnya dan sebagainya, itu di dihilangkan seperti itu. Tetapi ulama yang menganggap berijtihad bahwasanya ini adalah lafadz bagian dari lafadz Al-Qur'an, maka ketika membaca kaidah tajwidnya semua ditunaikan. Baik ketika ada gunahnya, mat yang lebih dari 2 harokat, misal mat arid di sukunnya, dan lain sebagainya. Jadi itu ya perbedaannya yang ini mungkin perlu kita ketahui. Nah, yang pertama di kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu kesalahan yang sering terjadi di sini sudah dirangkum ada 13 ya. Silahkan bisa dicatat atau mungkin mau difoto atau apa dan sebagainya. Silahkan ya untuk menjadi pengingat-ingat. Yang pertama ini ya, yang pertama adalah ya tertukarnya huruf hamzah ini ya, tertukarnya huruf hamzah pada lafadz a'udzu. Nah, ini sering sekali terjadi. Bahkan ketika kami siaran ya di radio itu, mari mengaji itu masih ada beberapa yang eh, mengucapkannya itu tidak murni hamzah sehingga tanpa disadari itu menebal menjadi nah begitu. Jadi suaranya menebal. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau nanti kita belajar itsmamul harokat ya, kesempurnaan di dalam mengucapkan setiap harokat. Nah, itu ada yang namanya vokal fathah, vokal kasroh, dan vokal dhammah. Nah, itu juga kalau mau dibahas nanti bisa sampai 4 kali pertemuan. Jadi banyak yang perlu diperhatikan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya huruf hamzah itu dia sifatnya tipis ya. Sehingga terbaca dengan a, bukan e. Nah, kalau begitu dia menjadi seolah-olah menebal. Dan ini juga sering dipraktekkan, sehingga ini menjadi kesalahan poin pertama yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Bahkan mungkin tidak jarang para orang yang disebut apa namanya qori itu ya. Padahal semua orang itu qori ya. Tapi yang familiar di masyarakat qori itu yang membaca dengan lagu-lagu. Padahal seharusnya semua yang membaca Quran itu disebut dengan qori ya. Tidak jarang banyak di antara mereka yang membaca dengan A'udzubillah. Nah, itu ini perlu menjadi perhatian. Maka jangan tapi a a'udzu. Nah, seperti itu ya. Jadi kesalahan pertama menebalkan huruf hamzah. Jadi huruf hamzah cukup dibuka secara wajar. A, I, U. Nah, seperti itu. Jangan I, U. Nah, itu kurang tepat.
apalagi menjadi i, u, ada suara himalahnya ya. Itu poin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah merubah huruf ain, ya, merubah huruf ain, ini huruf ain ini, ya, merubah huruf ain menjadi huruf hamzah atau waw, ya, pada kata a'udzu. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi harusnya a'u menjadi a'udzu atau a'udzu. Nah, itu juga sering kita mendengar ketika kita sedang mengkoreksi bacaan para pembaca. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Maka huruf ainnya itu perlu ditunaikan dengan sempurna, ya. Huruf ain dia ada di sini, ya, di tengah tenggorokan. Kalau au, dia nanti turun ke bawah tenggorokan. Maka jangan sampai dibaca au atau au gitu kan. Tetapi a, au, a, ai, au. Nah, seperti itu ya. Itu kesalahan yang sering terjadi dan juga sering kami temukan di lapangan, yaitu merubah huruf ain menjadi hamzah. Dan ketika sudah berubah hurufnya, ya, antara ain menjadi hamzah, berarti dia sudah merubah huruf. Ya, merubah huruf itu berarti dia berpotensi merubah makna. Sehingga artinya nanti bisa berubah. Nah, itu yang kedua, merubah huruf ain menjadi hamzah ataupun merubah huruf ain menjadi waw. Dan ini termasuk kesalahan yang boleh dikatakan sangat sering ya. Bahkan lebih sering daripada menebalkan huruf hamzah. Nah, ini poin kedua ini penting. Jangan sampai kita merubah huruf karena merubah huruf termasuk dalam lahan jali. Kesalahan yang besar yang bisa merubah makna dari Al-Quran. Kita masuk ke poin yang ketiga, ini yaitu menebalkan huruf zal. Nah, berarti ini ya, huruf zal dibaca dengan tebal. A'udzu. Nah, itu juga sering ya. Selain menebalkan huruf zal, ada juga yang seringkali merubah huruf zal itu menjadi huruf dal, a'udu, seperti itu. Atau menjadi zai juga ada. A'udzubillahi. Nah, itu juga sering kami temukan. Jadi di poin 3 ini tidak hanya sekedar menebalkan huruf zal, tetapi juga merubah. Yang pertama dulu ya, ketika menebalkan huruf zal, yang kita pahami bahwasanya huruf zal itu keluarnya dari ujung lidah gigi seri atas. Nah, di situ ada huruf zal bersama dengan huruf ini ya, nulisnya susah ya. Nah, sa, za, wo. Nah, ketika dia menebal, maka akan tertukar menjadi huruf ini. Nah, huruf wo. Nah, ketika tertukar, berarti dia sudah melakukan kesalahan yang besar karena menukar huruf zal dengan huruf wo. Nah, maka perlu berhati-hati. Karena memang dua huruf itu tempat keluarnya sama.
maka ketika tidak tertunaikan sifat-sifatnya, nah ini sangat rawan ya. Sifatnya apa saja ya nanti bisa dicari sendiri ya, atau kalau yang sudah di kelas bisa ditunggu materinya ketika sudah sampai di sifat-sifat huruf. Nanti kita jabarkan semuanya di kelas masing-masing. Nah, maka huruf dzal ini jangan sampai menebal agar tidak berubah hurufnya. Selain menebalkan juga jangan sampai berubah menjadi huruf zai. A'udzu billahi. Nah, seperti itu. Atau menjadi dal juga sering. A'udzu. Nah, du ya, menjadi huruf dal. Nah, ini eh, tiga huruf yang seringkali tertukar dengan huruf dzal ketika kita membaca isti'adah. Nah, kalau isti'adah ini berarti dia berlaku umum ya, tidak hanya ketika kita membaca Al-Fatihah, tetapi ketika kita membaca surat apapun karena kita sering memulai bacaan dengan membaca isti'adah ini. Nah, maka ini perlu diperhatikan kembali. Nah, itu poin yang ketiga, yaitu menebalkan huruf zal sehingga tertukar hurufnya menjadi huruf wo. Nah, kita lanjutkan. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung apa namanya angkat tangan saja, atau barangkali ingin menambahkan juga boleh ya. Kita di sini saling belajar. Kemudian yang keempat, ini juga hal yang cukup penting adalah pada huruf ba. Nah, ini ya. Menebalkan huruf ba pada kata billahi. Nah, sebenarnya tidak hanya menebalkan, tetapi juga kadang adalah merubah harokat kasroh ba menjadi miring. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau menebal harusnya kan dia tidak punya sifat isti'la, berarti babibu menjadi babibu billahi. Nah, termasuk lam juga ya, la begitu. Nah, ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, ini yang baru gabung di mute dulu ya, biar tidak mengganggu yang lainnya. Nanti ketika mau bertanya silakan di unmute. Jadi huruf ba ini dia dibaca dengan tipis, ba bi bu, bukan ba bi bu. Nah, apalagi kadang kalau orang Jawa seringkali ba bi bu. Nah, ada hembusan nafas yang keluar dengan kuat. Nah, itu bukan sifat dari huruf ba ya. Huruf ba tidak punya sifat hams. Ya, sifatnya jahar. Maka menebalkan huruf ba itu menjadi kurang tepat. Nah, ini termasuk kesalahan yang sering terjadi ketika membaca isti'adah. Nah, masih di poin 4 selain menebalkan, ini juga kita tambahkan beberapa hal yang belum tertulis di sini, tetapi juga sering kita temukan di lapangan, yaitu adalah merubah huruf harokat ba ini kan harokatnya kasroh. Nah, harokat kasroh itu kalau kita belajar rumus vokal atau itsmamul haroka, itu huruf yang berharokat kasroh itu dibaca dengan menurunkan rahang atau gampangnya dengan meringis. Nah, seperti itu. Maka ketika dia tidak tertunaikan meringisnya, biasanya akan tercampur dengan vokal yang lain. Jadi menjadi harusnya billahi menjadi billahi. Nah, itu juga sering kami temukan.
A'udzu billahi. Nah, billahi. Nah, ada B. Itu kurang tepat. Harusnya bi, bukan B ya. Nah, jadi tidak ada suara di huruf ba ya. Dia vokalnya vokal I, bukan vokal E. Nah, itu poin yang keempat yaitu pada huruf ba pada lafadz isti'adah. Nah, ini perlu diperhatikan kembali untuk posisi bibirnya. Kalau orang Jawa mangap, meringis, mecucunya itu diperhatikan kembali. Nah, kalau tidak paham mangap, meringis, mecucu berarti membuka mulutnya, menurunkan rahangnya, dan memonyongkan bibirnya itu bisa diperhatikan kembali. Nah, itu untuk huruf ba pada lafadz a'udzu billahi. Kemudian lanjut ke poin yang kelima. Nah, ini juga penting, yaitu adalah menghilangkan sifat jahar pada huruf ba. Yang tadi mungkin juga sudah saya singgung sebentar, bahwa seringkali banyak yang membaca dengan bi ya, billahi. Nah, kalau billahi, nah dia jaharnya hilang. Apa itu jahar? Jahar itu tertahannya suara, ya, tertahannya suara atau dia tidak disertai dengan keluarnya udara ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka jangan billahi, tetapi dihaluskan billahi. A'udzu billahi. Ya, bukan billahi, bukan billahi, tetapi billahi. Nah, seperti itu. Ini penting ya. Karena ketika ada sifat-sifat yang tidak tertunaikan, nah itu nanti masuk ke dalam kesalahan lahan khofi ya, kesalahan yang kecil. Tetapi walaupun kecil, tetap harus diperhatikan karena kalau kita sering mengabaikan yang kecil-kecil, nanti lama-lama yang besar juga akan ikut terabaikan. Nah, itu poin yang kelima. Sekarang poin yang keenam, yaitu menghilangkan tasydid pada kata billahi, pada lafadz Allah. Ya. Lafadz Allah ada tasydidnya. Maka itu harus ditunaikan. Ini juga termasuk yang sering kami dapati ketika kami mengoreksi bacaan. Biasanya terbaca dengan billahi, billahi. Nah, itu tasdidnya tidak keluar, eh, belum tertunaikan. Maka harus tertunaikan billahi, billah ya, billahi. Nah, seperti itu. Karena mengurangi tasdid itu sama saja dengan mengurangi huruf. Sehingga mengurangi atau menambah huruf itu masuk ke dalam kategori kesalahan lahan jali atau kesalahan yang besar. Seperti itu. Nah, masih di poin yang keenam ini juga kita tambahkan selain menghilangkan tasdid itu biasanya huruf lamnya di lafadz Allah, nah itu seringkali terbaca dengan tebal. Billah, billahi, ya, billah. Nah, itu jadi menebalkan huruf yang tipis. Nah, padahal lam itu dia ketika pada lafadz Allah yang didahului harokat kasroh, maka dia dibaca dengan tipis. Maka bukan le, tetapi la. Ya.
Bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Itu juga sering kita temukan menebalkan suara lam pada lafadz Allah. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran, termasuk kita di dalamnya. Nah, sudah 6 poin beserta dengan beberapa tambahan yang tadi sudah kita sampaikan. Kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu pada khofa di huruf H pada kata billahi. Nah, khofa ini mungkin beberapa orang tidak familiar ya dengan sifat khofa. Tetapi kalau di kelas biasanya saya sampaikan bahwa sifat khofa itu paling gampang adalah dia itu seperti sifat malas pada manusia. Sehingga sifat khofa ini dia harus dihilangkan. Jadi kalau sifat-sifat yang lain itu kan harus ditunaikan, tetapi untuk khofa ini dia harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena ketika sifat khofa ini muncul pada huruf H, maka huruf H-nya akan menjadi huruf yang samar. Ketika Auzubillah. ketika dia menjadi samar, maka bunyinya bisa seperti atau bahkan berpindah dari H menjadi H. Jadi harusnya billahi menjadi billahi. A'udzu billahi mina. Nah, himina gitu. Jadi dia berubah menjadi hak. Dan ini juga sering kami temukan di lapangan. Nah, maka ini perlu diperhatikan antara huruf H dengan huruf H. Karena memang keduanya itu berdekatan letaknya. Ya, letaknya di tenggorokan bawah dengan tenggorokan tengah yang itu sangat dekat. Sehingga kalau tidak diperhatikan memang rawan tertukar. Bahkan beberapa orang yang kami temui itu sangat susah membedakan antara bunyi H dengan bunyi H. Begitu. Beberapa ada yang seperti itu. Maka ini perlu diperhatikan dan perlu dilatih agar tidak tertukar. Terkadang ada juga yang sudah paham tetapi tidak konsisten. Di beberapa tempat dia bisa membedakan, di beberapa tempat yang lain tidak bisa membedakan mana hak, mana hak. Nah, itu terjadi. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bagi para pembaca untuk berlatih menghilangkan sifat khofa dari huruf H. Nah, ini poin yang ketujuh. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ke-8. Yang ke-8 ya, ada pertanyaan dulu mungkin. Nih, dari tadi ngomong sendirian. Semoga bisa difahami ya. Karena kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya, tidak apa-apa. Atau barangkali ada yang ingin menambahkan juga boleh, nggak masalah. Kita saling melengkapi untuk belajar bersama. Kalau ada silahkan ya angkat tangannya, raise hand, ingin menambahkan atau bertanya boleh. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oh ada, Bu Wasiah. Silahkan Bu Wasiah, di-on-kan Assalamualaikum, mic-nya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kalau H Ya, tadi yang disampaikan punya sifat kofa. Nah, itu sifat kofa itu maksudnya gimana sih? Tadi saya kurang paham betul.
yang sifat kofah tadi. Oh ya, Belum dilanjutkan, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. ya. Jadi sifat khofa itu dia adalah kalau cara paling gampang tadi saya ibaratkan dia itu sifat malas. Ya. Khofa itu sifat samar. Jadi sifat yang bisa menyamarkan bunyi dari huruf hijaiyah. Nah, jadi khofa itu seperti itu. Makanya dia perlu dihilangkan. Dan memang sifat khofa ini dia khusus. Berbeda dengan sifat yang lain. Kalau sifat-sifat yang lain itu kan harus ditunaikan. Ya. Misal hams berarti harus tunaikan hamsnya, jahar tunaikan juga, isti'la'nya juga jangan ditinggalkan. Tetapi khusus sifat khofa ini dia sifat yang tidak boleh dimunculkan. Nah, sifat yang harus ditinggalkan. Karena ini seringkali otomatis keluar sendiri pada huruf H, huruf lin, dan juga huruf mat. Ada di 3 tempat itu. Nah, tadi makanya saya ibaratkan sifat khofa itu seperti sifat malas. Yang kadang kalau kita tidak mau berupaya lebih, sifat malas itu kadang muncul dengan sendirinya. Mau ngaji, wah kok males ya siang-siang panas-panas, pengennya tidur malah ada Zoom dan sebagainya. Mau ngaji, wah kok hujan, mau berangkat, males pakai mantrol. Nah, maka harus dilawan. Nah, seperti itu. Khofa itu seperti itu, dia harus dilawan. Karena ketika dia muncul, maka suara haknya menjadi tersamarkan. Ya, jadi sifat khofa ini sifat yang menyamarkan huruf tertentu. Nah, ketika dia tersamarkan, maka peluangnya adalah tertukar dengan huruf yang paling dekat, yaitu huruf H. A'udzu billahi mina, nah, mina begitu. Nah, itu ketika khofanya muncul menjadi seperti itu. Nah, seperti itu, Bu Wasiah. Semoga bisa difahami. Bisa ya? Baik, saya terima kasih lebih jelas sekarang. Ya, alhamdulillah. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tunaikan sampai 13. Nggak ada ya? Nah, nggak ada, kita lanjutkan. Eh, sama tadi. Poin yang ke-8. Nah, ini menebalkan huruf nun pada kata minasyaitoni. Nah, jadi huruf nun itu termasuk huruf yang tipis, maka dia terbaca dengan ni, na, nu, bukan ni, ne, nu. Nah, sama seperti hamzah tadi, e, i, u. Nah, jadi bukan minasyaitoni, nah, tapi ni, ya, dia terbaca tipis. Memang kalau yang menebalkan nun ini kami jarang menemukan, ya. Kami jarang menemukan. Tetapi boleh jadi karena ini dituliskan, ya berarti ada di tempat yang lain yang mungkin seringkali menebalkan huruf nun. Dan memang biasanya ini mungkin perlu menjadi perhatian adalah ketika ada huruf tebal dan huruf tipis bersandingan, seperti huruf to dengan huruf nun ini bersandingan, biasanya ada satu huruf yang terkalahkan. Entah yang tebal menjadi tipis atau yang tipis menjadi tebal. Seringkali seperti itu. Tidak hanya di sini, tetapi di bacaan atau di lafadz yang lain juga seringkali seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan untuk melatih suara huruf tebal dengan suara huruf tipis. Huruf tebal apa saja? Nah, silakan dipelajari sendiri ya. Nanti apa namanya di sini tidak belajar sifat, tapi nanti kita singgung hal-hal yang berkaitan. Yang tebal salah satunya huruf po ini. Nah, ini tebal. Ada 7 hurufnya untuk huruf-huruf yang
secara umum dia punya sifat tebal. Nah, maka ini perlu diperhatikan antara tebalnya po dengan tipisnya nun. Jangan sampai nun menjadi tebal karena terpengaruh dengan sifatnya huruf po. Nah, itu. Kemudian lanjut ke poin yang 9. Nah, ini ya. Memantulkan huruf ya atau mengkolkolahkan huruf ya pada kata minasyaitoni. Gimana ini? Nah, ini adalah biasanya huruf ya-nya itu seperti apa namanya? Seperti ada harokatnya. Syaya. Nah, syaya. Nah, begitu. Harusnya syaipo menjadi syayapo. Syayapo. Nah, begitu. Dan itu sering juga. Itu juga sering kami dapati ya. Beberapa pembaca yang tanpa sadar dia membaca dengan minasyaito. Nah, syaito. Nah, begitu. Harusnya minasyaito menjadi syaito. Nah, jadi itu tanpa sadar, mungkin biasanya sih kebiasaan. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan. Dan memang kami juga menemukan ini, tetapi agak jarang. Jadi hanya di beberapa orang yang mungkin boleh jadi kebiasaan sejak lama. Tetapi juga walaupun tidak sering, ya ini perlu menjadi perhatian untuk kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang serupa. Kemudian lanjut ke poin yang ke-10, yaitu adalah menghilangkan sifat tafasyi pada huruf shin pada lafadz minasya. Nah, minasyaitoni. Nah, ini juga sering terjadi ketika sifat tafasyinya hilang pada huruf shin. Nah, ini berpotensi untuk merubah huruf shin menjadi huruf sin, menjadi minasa. Nah, dan ini juga termasuk sering kita dapatkan. Minasai. Nah, begitu. Atau tafasinya tidak hilang. Ada yang tetap ada minash. Tetapi ketika melafatkan huruf shinnya, nah pas berharokat dia hilang sifatnya sehingga berubah menjadi sin. Minash saito. Nah begitu. Itu juga kadang kita menemukan yang seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan sifat-sifat dari huruf shin itu tertunaikan. Salah satunya adalah sifat tafasyi. Minasyaitoni. Ya. Minasyai. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian di poin yang ke-10. Nah, nanti yang baru bergabung atau yang tidak bergabung nanti bisa melihat rekamannya. Insya Allah nanti kami share. Cuman memang tidak bisa tanya jawab karena rekaman ya. Tapi ya nggak masalah. Minimal untuk menambah pengetahuan. Itu poin yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Nah ini juga penting. Ini sering terjadi. Bahkan tidak hanya di lafadz isti'adah. Tetapi di lafadz-lafadz yang lainnya, yaitu menghilangkan sifat lin pada kata asyaitoni. Jadi sifat lin itu kan sifat halus, ya, sifat lembut, ya, sifat yang ringan atau bahasa lain saya mengatakan sifat yang licin. Nah, maka ketika bertemu dengan huruf-huruf lin, ya, salah satunya di sini, maka sifat linnya jangan diabaikan, maka jangan disentak ketika membaca asyaitoni. Nah, tidak seperti itu. Dan yang begitu apakah banyak? Banyak ya.
banyak. Tetapi kalau isti'adah itu lebih sedikit. Nanti ketika di Al-Fatihah yang ayat-ayat terakhir itu banyak sekali yang menghilangkan sifat lin, dan di ayat yang lainnya juga banyak. Nah, maka haluskan saja. Syai, syai, asyai, bukan asyaitoni. Nah, tidak perlu dihentakkan karena itu tidak sesuai dengan sifat lin pada huruf ya yang didahului harokat fathah. Nah, ini perlu menjadi perhatian, jadi cukup asyaitoni. Nah, tidak perlu asyaitoni. Nah, mungkin bagi yang tidak perhatian, sama saja begitu kan. Tetapi itu berbeda. Bahkan nanti ketika kita membaca di lafat-lafat yang di surat lain misalnya, itu akan kerasa sekali bedanya antara menerapkan sifat lin dengan tidak. Dan ini juga kadang sifat lin ini menghilang itu karena pengaruh pelajaran TPA sejak kecil. Nah, kita ditunaikan untuk membaca dengan seperti itu. Termasuk di huruf-huruf yang lain juga nanti akan kita temukan hal-hal semacam itu. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran, termasuk kita di dalamnya. Nah, tinggal 2 poin lagi. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Ya, kalau belum ada, nggak masalah. Kita lanjutkan. Yaitu ke poin yang 12. Yaitu, nah ini juga penting ya. Tidak menebalkan huruf to pada kata asyaitoni. Nah, huruf to itu adalah salah satu dari huruf isti'la. Bahkan huruf to ini termasuk huruf yang ketebalannya itu sempurna. Karena dia selain memiliki sifat isti'la, dia juga memiliki sifat al-idbaq. Nah, jadi selain pangkalnya naik, dia juga tengah lidahnya lengket ke langit-langit. Maka jangan dibaca dengan tipis. Misalnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Asyaitoni. Nah, toni. Ini tipis. Minasyaitoni. Nah, ini poknya tipis. Maka berarti ada sifat yang tertinggal. Mungkin kalau dia itu harokatnya fathah, kita semua bisa membedakan. Oh, itu hurufnya huruf to ya, bukan huruf ta. Tetapi nanti ketika huruf to ini berharokat kasroh ataupun dhammah, ketika sifat tebalnya itu tidak ditunaikan, maka ini berpotensi untuk merubah huruf karena kita tidak bisa membedakan itu huruf to atau huruf ta begitu. Kalau harokatnya kasrah atau dhammah. Kalau fathah, insya Allah walaupun tipis tetap bisa mengetahui karena suara vokalnya berbeda. Makanya ini perlu dilatih agar tidak tertukar. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di huruf zal tadi, ketika tebal tipisnya tidak tertunaikan, di sini ada huruf yang berpotensi sama, yaitu huruf ta. Kalau dal tadi huruf wo. Nah, ini perlu diperhatikan. Huruf-huruf yang memiliki tempat keluar yang sama, yang kemudian sifat-sifatnya berbeda, maka ketika tidak ditunaikan tebal tipisnya, itu berpotensi untuk merubah huruf. Dan ketika merubah huruf, maka itu masuk ke dalam kategori lahen jali.
yaitu kesalahan yang bisa merubah makna dari Al-Quran. Nah, maka ini huruf po-nya harus tebal, yaitu asyaitoni, ya. Po, po, pi, pu. Ya, kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Oh, enggak ada. Tadi kayak ada yang mengangkat tangan. Enggak ada ya. Nah, itu huruf po harus ditebalkan. Po, ti, pu. Bukan to, ti, tu. Nah, kalau to, ti, tu itu masih tipis. Maka minasyaitoni. Bukan minasyaitoni. Nah, itu bedanya antara huruf yang tebal dengan tipis. Dan memang terkadang buat sebagian orang melafatkan huruf tebal dengan tipis itu termasuk sesuatu yang ya apa ya agak sulit. Sebenarnya bukan sulit tetapi hanya belum terbiasa. Kalau sering dilatih nanti insya Allah akan bisa. Cuman ya itu ya latihannya konsisten ataukah tidak. Kalau baru latihan 1-2 kali kemudian berhenti, ya tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau latihannya berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, insya Allah itu nanti akan membuahkan hasil, akan Allah berikan jalan untuk bisa membedakan yang tebal dengan tipis. Dan memang untuk membedakan itu terkadang kita sudah merasa sudah tebal kok begitu kan. Tetapi ketika disetorkan kok masih kurang gitu kan. Nah, itulah pentingnya seorang guru gitu kan. Maka ketika kita latihan itu tidak bisa kita latihan secara mandiri, tetapi harus ada pendampingnya. Maka ketika kurang tebal, nanti akan diminta untuk latihan kembali sampai benar-benar bisa menebal. Jadi kuncinya kalau ingin menebalkan huruf adalah merasakan pertama kali dulu, merasakan pangkal lidahnya itu bisa naik. Nah, itu kunci pertama. Karena tidak ada cara yang lain untuk mengeluarkan vokal yang menyerupai O kecuali dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi bukan dengan memonyongkan bibir. To, so, do. Nah, tidak seperti itu. Padahal itu yang diajarkan kepada kita ya, sudah sejak lama. Maka ini perlu dirubah pelan-pelan. Karena memonyongkan bibir itu hanya untuk harokat-harokat dhammah. Untuk yang fathah, maka rumus vokalnya adalah mangap atau membuka bibirnya, tidak memonyongkan atau bahkan tidak perlu menggelembungkan pipi. Nah, ini sebagai catatan tambahan untuk huruf-huruf yang tebal. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu di poin ke-13, yaitu menghilangkan. Nah, ini tadi ya, kalau sifat hofa dari hak muncul menghilangkan, begitu kan. Nah, makanya biar tidak menjadi hak, maka menghilangkan. Nah, begitu. Menghilangkan atau melebihkan getaran huruf ro pada arro, arrojim ya, arrojimi. Nah, huruf ro itu dia punya sifat yang namanya at-takrir atau bergetar secara berulang-ulang. Maka getarannya sewajarnya saja. Arro, arro. Nah, seperti itu saja. Tidak perlu berlebihan menjadi arro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang tadi saya contohkan itu
roknya berlebihan. Nirrojim. Nah, cukup langsung nirro, nirro, ro, arro, arro. Nah, cukup seperti itu. Nah, ini juga sering ditanyakan oleh para pembelajar. Barangkali juga ada di antara kita ingin bertanya itu. Biasanya ada yang terlalu kritis sehingga bertanya getarannya roh itu yang tepat berapa kali. Nah, ini pertanyaan yang apa namanya sering ditanyakan, tetapi agak kurang tepat ya. Jadi kalau berapa kali kita tidak bisa menjawab. Nah, jadi wallahu alam ya, wallahu alam. Mau berapa kali tidak perlu dihitung. Yang penting jangan berlebihan. Karena kita juga tidak bakal bisa menghitung error itu berapa kali getaran ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya wallahu alam itu kan. Maka yang jelas tidak perlu sampai error. Nah, kalau sudah error itu sudah berlebihan. Jadi yang penting yang jelas getarnya tidak 1 kali. Nah, maka kalau nanti ada di antara Bapak Ibu ditanya, emang getarnya berapa kali? Wallahu a'lam ya, silakan dihitung sendiri. Nah, itu juga guru-guru kami juga mengatakan seperti itu ya, dan guru-guru beliau juga seperti itu. Tidak pernah ada yang bisa menghitung roknya bergetar berapa kali. Yang jelas kalau gurunya bilang segitu cukup, ya itu cukup. Kalau kemudian kebanyakan ya berarti dikurangi. Jadi cukup arro. Nah, seperti itu. Tidak perlu arro. Arro. Nah, kan beda ya. Temponya pun juga berbeda. Dan huruf ro ini sekaligus menambahkan, karena di sini belum ada, huruf ro ketika dia berharokat fathah, di kata ar-rojim, itu roknya terbaca tebal. Nah, dia dibaca dengan tebal. Jadi bukan dibaca dengan arro, ar-rojim, tetapi arro, ar-rojim. Nah, seperti itu. Maka ketika kita mempraktekkan membaca lafadz isti'adah dengan kaidah tajwid, yang ini kita mengambil fatwa yang tadi ya, yang menganggap bahwasanya ini termasuk lafadz Al-Quran, maka kita menggunakan kaidah mad arid li sukun di sini. Dibaca 2, 4, atau 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kurang lebih seperti itu. Bukan a'udzu. Nah, tidak seperti itu. Tidak billahi, tapi billahi. Jadi sudah kita bahas ya satu persatu dari poin 1 sampai dengan poin 13. Sebelum nanti pekan depan, Jumat Jumat pekan depan kita lanjutkan ke poin pertama untuk kesalahan di lafadz Al-Fatihah ya, di surah Al-Fatihah. Ini baru isti'adah. Kita belum memasuki yang 100 kesalahan. Ini baru di poin isti'adah, ini yang di luar 100 kesalahan ketika membaca Al-Fatihah. Baik, mungkin cukup seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, berarti dicukupkan. Kita sambung lagi pekan depan, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa belajar kembali. Ada, silahkan yang ingin disampaikan. Saya hitung sampai berapa? 2, 3, 4. Ya. Kalau nggak ada, ya nggak perlu dipaksakan. Cukup ya berarti? Ada berapa orang ini yang hadir? 13 ya, 13 orang. Semoga pekan depan bertambah menjadi lebih Amin. banyak lagi. Amin. 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 Amin, Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya, syukron. Kalau tidak ada berarti cukup ya. Iya. Ustadz. Oke, alhamdulillah
berarti kita cukupkan untuk pertemuan kita di siang hari ini. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang tadi kita diskusikan. Dan semoga tidak hanya sekedar paham, Amin ya rabbal tapi alamin. juga bisa mempraktekkan, mengaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran, baik ketika tilawah ataupun ketika kita sedang sholat, terutama ketika membaca Al-Fatihah, karena itu termasuk rukun sahnya sholat. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, kita cukupkan. Semoga Allah berkahi umur kita, semoga Allah mudahkan akal kita, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa belajar kembali di pertemuan pekan depan. Insya Allah, marilah kita tutup forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih, Wassalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Saya close ya.